Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Vivi Erliawati, kemudian Sufia Afukona, dan yang terakhir Rizky Dwi Alfarozi. Kali ini kami akan membahas tentang faktor-faktor pembentuk akhlak. Pengertian akhlak. Dalam pengertian sehari-hari, akhlak umumnya disamakan artinya dengan budi pekerti atau kesusilaan. Dalam bahasa Indonesia biasanya dikatakan sopan santun, atau tidak berbeda pula maknanya dengan kata moral. Dalam bahasa Inggris, akhlak disebut dengan etik. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji, serta menjauhkan diri dari akhlak tercela. Secara kebahasaan, akhlak bisa diartikan baik, bisa pula diartikan buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukur. Di Indonesia sendiri, kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering disebut orang yang berakhlak, sementara orang yang tidak berlaku baik disebut orang yang tidak berakhlak. Adapun secara istilah, akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola, sikap, dan tindakan manusia di muka bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilai serta ijtihad sebagai metode berpikir Islam. Pola, sikap, dan tindakan yang dimaksud mencakup pola-pola hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan sesama manusia, dan dengan alam. Jadi akhlak merupakan sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang ada di muka bumi. Bisa berbentuk baik, bisa juga berbentuk buruk. Pengertian pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Menurut Muhammad Atiyah Al-Barashi yang dikutip oleh Abu Dinata mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula yang dikatakan oleh Ahmad D. Marimba, berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Menurut sebagian ahli, akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting garizah yang dibawa manusia sejak lahir. Kemudian masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri. Jadi kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Akhlak manusia itu sebenarnya bisa diubah dan dibentuk. Orang yang jahat tidak selamanya jahat, seperti halnya seekor binatang yang ganas dan buas bisa dijinakkan dengan latihan dan asuhan. Maka manusia yang berakal bisa diubah dan dibentuk peragiannya atau sifatnya. Oleh sebab itu, usaha yang demikian memerlukan kemauan yang gigih yang menjamin terbentuknya akhlak. Selanjutnya, tujuan pembentukan akhlak. Tujuan akhlak sendiri adalah mencapai kebahagiaan hidup umat manusia dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang dapat menjaga kualitas muamalah ma'allah atau hubungan dengan Allah dan muamalah ma'annas atau hubungan dengan manusia, insya Allah dia akan memperoleh ridho dari Allah. Orang yang mendapatkan ridho Allah niscaya akan memperoleh jaminan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dapat disimpulkan,
Tujuan pembentukan akhlak itu untuk menanamkan dan membiasakan manusia untuk berlatih berakhlak secara tertib dan bertanggung jawab, serta dapat membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati itu menjadi bersih dan suci. Menurut tokoh pendidik Islam, tujuan pembentukan akhlak itu ada menanamkan perasaan cinta kepada Allah dalam hatinya, menanamkan itikad yang benar dan kepercayaan yang benar dalam dirinya, mendidik supaya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, membiasakan akhlak yang mulia dan menunaikan kewajiban agama, mengajarkan supaya mengetahui hukum-hukum agama serta mengamalkannya, memberikan petunjuk hidup di dunia dan akhirat, dan yang terakhir memberikan suri tauladan atau perilaku yang baik. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor pembentukan akhlak. Faktor-faktor pembentukan akhlak di sini kami bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu adalah faktor insting, di mana kemampuan untuk berbuat hal-hal kompleks tanpa latihan sebelumnya dan terarah pada tujuan yang berarti untuk mempertahankan eksistensi manusiawinya. Yang kedua, dasar bawaan atau turunan. Pada awal perkembangan kejiwaan primitif, bahwa ada pendapat yang mengatakan kelahiran manusia itu sama, dan yang membedakan adalah faktor pendidikan. Yang ketiga yaitu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan juga alam. Faktor yang keempat yaitu adalah faktor kebiasaan, yang merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang, bentuk yang sama, yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Untuk faktor yang kelima, yaitu adalah kehendak. Kehendak Tuhan adalah penjabarannya atas objek-objek pengetahuannya dalam bentuk eksistensi, sesuai dengan kebutuhan pengetahuannya. Dan yang terakhir yaitu faktor pendidikan, merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf, dan apabila ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.